Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Farisi akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan yang berbasis kepada daya mereka sendiri. Menurut Zubaidi, di dalam bukunya, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan suatu kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Menurut Madriganto dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Menurut Jim Ive dalam bukunya Community Development, pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosakata, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan masa depan masyarakat itu sendiri dan berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Dari penjelasan di atas dikatakan bahwasanya pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan positif yang tertuju pada masyarakat yang tengah terjadi ketimpangan sosial di dalam lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu teori-teori pemberdayaan. Teori pemberdayaan adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan menduga suatu proses pemberdayaan di dalam masyarakat. Ada 6 jenis teori pemberdayaan, antara lain yang pertama yaitu teori ketergantungan kekuasaan. Teori ketergantungan ini menggambarkan adanya suatu hubungan masyarakat yang timbang antara masyarakat lapis bawah dan atas. Dengan adanya teori ini, muncullah pemahaman tentang akan keseimbangan dan kesetaraan. Yang kedua yaitu teori sistem. Teori ini mengatakan bahwa setiap unsur harus mendapat perhatian penuh secara merata dan baik komponen fisik, non-fisik. Dengan adanya teori ini, masyarakat akan tersistem yang baik dalam melakukan perubahan kemampuan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ini adalah sebuah wadah untuk organisasi sekumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama agar teratur, jelas, dan kuat. Yang keempat yaitu teori konflik. Teori yang memandang perubahan sosial tidak terjadi akibat adanya proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, namun terjadi karena konflik atau masalah yang menghasilkan kompromi yang berbeda. Akhirnya muncullah teori konflik ini. Yang kelima yaitu teori mobilisasi sumber daya. Pada konteks pemberdayaan, teori ini adalah dasar yang kuat karena untuk menjadi kelompok yang berdaya, mobilisasi ini merupakan suatu gerakan untuk saling menguatkan atas masyarakat. Yang keenam yaitu teori konstruktivisme. Teori ini merupakan tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang telah dipelajari. Dalam proses pemberdayaan, teori ini perlu ditanamkan agar masyarakat mampu mengkonstruksi perubahan untuk berubah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pemberdayaan. Membahas bentuk-bentuk pemberdayaan, menurut Toto Madriganto, bentuk tersebut antara lain yaitu yang pertama, bina manusia. Terus bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Adanya bina ini nantinya akan ada pembinaan untuk masyarakat agar tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut itu tercapai. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberdayaan. Di dalam buku Zubaidi yang berjudul Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik merumuskan 22 prinsip pemberdayaan yang dijabarkan dari Jim Ive. Antara lain, pembangunan menyeluruh, melawan kesenjangan sosial, hak asasi manusia, berkelanjutan, pemberdayaan, personal dan politik, kepemilikan masyarakat, kemandirian masyarakat, kebebasan dari negara, tujuan langsung dan visi yang benar, pembangunan organik, laju pembangunan, kepakaran eksternal, pembentukan masyarakat, integritas proses dan hasil, tanpa kekerasan, keterbukaan, konsensus, kooperatif, partisipasi, dan menentukan kebutuhan. Prinsip pemberdayaan ada juga dalam
sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Artinya di sini ialah keadilan merupakan persamaan yang sama dalam wilayah kebutuhan dan tidak mencekik kalangan masyarakat lemah. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembahasan ini, tahapan merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk memberi kekuatan masyarakat dalam keberdayaan. Antara lain, tahapan-tahapan itu yang pertama, tahapan persiapan. Pada tahap ini, untuk keberlangsungan proses pemberdayaan, maka ada dua hal, yakni penyiapan tugas pemberdayaan dan penyiapan lapangan yang nantinya akan dilakukan sebuah proses pemberdayaan. Yang kedua yaitu tahap pengkajian. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasi keputusan dan sumber daya yang dimiliki klien agar tepat pada sasaran. Yang ketiga, tahapan perencanaan. Tahap ini bertugas sebagai agen perubahan bersama masyarakat untuk bersama memikirkan program berikut kelebihan dan kekurangan. Yang keempat yaitu tahapan rencana aksi. Tahap ini petugas dengan masyarakat kerjasama untuk menentukan yang bisa mengatasi permasalahan yang ada. Yang kelima yaitu tahap implementasi dan evaluasi. Tahap ini masyarakat harus memahami maksud implementasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat agar dapat tepat pada sasaran dan juga saling mengawasi agar dapat mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dengan baik atau sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu tujuan pemberdayaan masyarakat. Mengacu tujuan pemberdayaan yaitu terangkatnya ketidakberdayaan pada masyarakat itu tersendiri dalam program pemberdayaan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain yang pertama, perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Dengan ada tujuan ini, semoga masalah ketidakberdayaan segera terangkat pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu tugas dan peran fasilitator pemberdayaan masyarakat. Perlu diketahui, fasilitator adalah seorang pekerja pemberdayaan masyarakat yang bertugas sebagai penyampai inovasi atau mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui metode tertentu sampai mereka itu dengan kesadarannya dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan. Dan juga fasilitator merupakan jembatan penghubung antar masyarakat dan pemerintah atau lembaga pemberdayaan dalam penyampaian inovasi atau kebijakan yang harus diterima masyarakat. Sekian dari presentasi saya tentang pemberdayaan masyarakat. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.